الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dan ahlul baitnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultur mengenai keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat keberkahan yang menjadi ladang memanen kebaikan dengan melakukan serangkaian peribadatan. Salah satunya adalah membaca dan mempelajari Al-Quran. Keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran yang pertama adalah menjadi manusia yang paling baik dan utama di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa orang yang paling baik bukanlah orang yang sedekahnya paling banyak ataupun haji dan umrohnya berkali-kali, tetapi orang yang paling baik adalah orang yang mau meluangkan waktunya untuk membaca dan memahami isi Al-Quran. Dan bagi yang sudah bisa membacanya, maka ajarkanlah. Begitu mulianya membaca Al-Quran sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan yang kedua adalah membaca satu huruf dari Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang ketiga adalah Al-Quran sebagai penolong kita di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat adalah yang masih terbata-bata membacanya tetap mendapatkan pahala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan ia benar dalam membacanya, maka ia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Dan barang siapa yang masih terbata-bata membacanya karena kesusahan, maka ia akan mendapatkan 2 kebaikan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dan yang kelima adalah orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran itu akan mendapatkan rahmat, ketenangan batin, dan juga nama-nama orang itu akan disebut-sebut oleh penduduk langit. Tidak semata-mata berkumpul suatu kaum di rumah Allah yang di dalamnya dibacakan kitabullah dan difahami maknanya, kecuali malaikat turun akan diberikan rahmat, keterangan batin, dan nama-nama orang itu akan disebut-sebut oleh penduduk langit. Dan yang keenam adalah orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tidak sampai berzikir yang lain kepadaku dan ia meminta kepadaku, maka aku akan memberikan balasan yang terbaik terhadap orang yang meminta. Ingatlah keutamaan membaca Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain, sama seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Demikian keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Semoga uraian singkat tadi dapat menjadikan kita lebih termotivasi dan bersemangat dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Dan semoga di bulan yang mulia ini kita dapat disibukkan dengan membaca Al-Quran. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.